Ana dapat rumus menarik dari Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab, hafizahullahu taala wa ra'ah. Ada rumus yang menarik yang saya lihat, itulah kesimpulan dari dalil-dalil yang kami fahami dari Al-Quran dan Sunnah. Apa kata beliau? Wah, nasabnya nggak nyambung ke Nabi. Udah dijelasin, dikasih tahu nih loh, ulama puluhan ulama ngomong jelas terang benderang nasabnya. Nggak nyambung. Mati saudara. Beliau kutip firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ila akhir ayat. Ini ayat-ayat yang di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifatnya hamba-hamba Allah yang saleh. Bagaimana sih sifatnya hamba-hamba Allah yang saleh dalam perspektif Al-Quran? Lihat ayat ini nih. Allah gambarin di ayat ini bagaimana kriteria sifatnya hamba-hamba Allah yang saleh. Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dalam surat Al-Furqan ayat 63. Dan hamba-hamba Allah yang seperti apa? Yang soleh. Pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mana dia kalau jalan di atas muka bumi jalannya haunan, ay bisakinatin wa waqarin min ghairi jabariyatin wal istikbar, kata ulama tafsir. Jalannya dalam keadaan tenang, penuh keheningan, tanpa ada kesombongan, tawadhu. Hamba-hamba Allah yang kalau jalannya tawadhu. Di ayat sebelumnya udah pernah dijelasin tuh kemarin. Wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang kalau jalan dengan tawadhu. Nah, di sini jalan yang tawadhu di sini maksudnya jalan bukan dengan jalan yang sombong, bukan dengan jalan yang petantang petenteng. Karena ada orang dari jalannya aja udah petantang petenteng, sombong. Yang model begitu ada apa kagak? Nah, itu bukan tanda orang soleh. Tanda orang soleh kalau jalan dia tawadhu jalannya. Tapi tawadhu di sini bukan berarti juga letoy. Orang si soleh nggak seperti itu. Tawadhu bukan berarti letoy. Di sini di dalam tafsir Ibn Katsir, ini karena pembahasannya ayat, jadi saya bukannya tafsir. Ya, jadi yang dimaksud jalan tawadhu di sini, laisal murad annahum yamshun kal marda min at-tasannu'i katasannu'an wa riya'an. Bukan juga orang yang jalannya tawadhu kemudian jalannya sampai kayak orang sakit, letoy banget, lemas banget, kagak ada gairah hidupnya. Nggak begitu juga. Karena panutan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza masya ka'annama yanhattu min sabab. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam termasuk sifatnya beliau kalau jalan ka'annama yanhattu min sabab. Seakan-akan orang lagi jalan di turunan. Bagaimana sih kalau jalan di turunan? Tegap gitu jalannya, mantep jalannya. Itu cara jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, faka'annamal ardu tutwalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau jalan seakan-akan bumi dilipat buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saking tegapnya Rasulullah, cepatnya Rasulullah kalau jalan. Nah, jadi jalan tawadhu di sini bukan berarti juga jalan letoy, lemas, nggak ada gairah hidup. Saudara, nggak begitu. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya bukan sombong. Maksudnya bukan petantang petenteng. Itu maksudnya. Poinnya di situ. Jadi bukan berarti tolak ukur tawadhu yang letoy, kagak sampai jalannya kayak binatang apa itu siput, saudara. Nggak begitu maksudnya tawadhu. Maksudnya tawadhu tidak petantang nggak nyombongin dirinya. Sombong di sini bukan berarti harus jalan kaki aja. Ketika orang jalan pakai mobil bagus, ngerasa mobilnya bagus, adalah yamshi 'alal ardi hauna. Dia nggak jalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Dia merasa mobilnya bagus, keren. Wah, kalau udah jalan pakai mobil keren kagak mau nengok orang. Boro-boro senyum, nengok aja kagak mau, saudara. Ada nggak yang model begitu? Banyak. Itulah yamshi 'alal ardi hauna. Jadi kita ngartiin jalan di sini nggak cuma urusan jalan kaki doang. Pokoknya jangan jalan kamu di atas muka bumi sombong, petantang petenteng. Siapa kamu sih manusia?
Yang asalnya kamu cuma mani. Kamu cuma mani asalnya. Dari setetes air yang kamu pun kalau lihat air itu di tengah jalan kamu bakal jijik. Terus kamu mau sombong. Siapa sih kamu manusia? Padahal kesombongan itu adalah ridai kata Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu adalah selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Terus kamu mau rampas selendang itu dari Allah, kamu mau sombong, siapa kamu? Apa yang mau disombongkan manusia? Manusia mau disombongin ya Allah, mohon maaf ya, mohon maaf Pak. Manusia mau sombong, mohon maaf. Lobang kentut ini ditutup aja, selesai manusia. Betul apa kagak? Mau lobang buang airnya Allah tutup aja, selesai ente. Terus mau sombong, maka termasuk hamba-hamba Allah yang soleh yang sadar diri. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang jalan di atas muka bumi enggak sombong jalannya. Penuh tawadhu, hatinya enggak merasa lebih mulia dari orang lain, tapi dia sadar dia hanyalah hamba Allah, bukan siapa-siapa kecuali dari anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan juga letoy mentang-mentang kata Habib tadi contoh orang soleh jalannya tawadhu habis itu diletoy-letoyin. Itu wagat kariha ba'du salaf al-masya bitasannu'in bitadha'ufin wa tasannu'in. Di sini disebutkan oleh Ibn Katsir, sebagian ulama salaf nggak demen tuh orang yang jalannya dilemes-lemesin. Orang jalannya dilemes-lemesin. Saya pernah ketemu satu orang, nggak perlu saya sebut namanya, Nah, ini contoh ya. Saya nemenin dia, ini orang dari luar negeri. Saya nemenin dia ceramah. Begitu nemenin dia ceramah di salah satu wilayah di Indonesia, tahu-tahu jalannya lemes banget sampai saya pegangin. Ya Allah, kesian ini orang nih. Lemes sampai saya pegangin pakai tongkat, lemes jalannya. Saya pegangin, saya tuntun sampai saya bopong, saudara. Nggak lama, saya ketemu dia di negerinya. Begitu saya ketemu di negerinya lagi bawa motor, saudara. Ulang bangke ini orang nih. Pura-pura doang, nggak tahu aja. Ya itu nggak demen tuh karya bagus salaf. Sebagian ulama salaf nggak demen. Orang yang jalannya dilemes-lemesin, nggak demen. Kita sonnuin, dibikin-bikin, seolah-olah tawadhu. Biasa aja, nggak perlu dibikin-bikin, dilemes-lemesin. Rasulullah jalannya tegap kok, tapi nggak dengan keadaan petantang petenteng, itu yang nggak boleh. Makanya pernah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, yang ngelihat anak muda jalannya pelan, letoy, lemas. Apa kata Sayyidina Umar? Mabalak, anta marid? Ditegur sama Sayyidina Umar. Ada anak muda jalannya letoy, lemas, ditegur sama Sayyidina Umar. Mabalak, lu kenapa? Anta marid, ente sakit, kata Sayyidina Umar. Jalan letoy begini, lemas begini, lesu begini. Akhirnya kalau la ya amirul mu'minin, la ya amirul mu'minin, dia mengatakan enggak wahai amirul mu'minin, enggak wahai amirul mu'minin. Ya, aku enggak sakit, aku enggak kenapa-napa. Mungkin dia mau ngikutin firman Allah ini, yamshuna 'alal ardi hauna. Akhirnya apa diomelin sama amirul mu'minin? Wa amaruhu an yamshi biquwah. Lu jalan yang kuat. Biar tegep jadi anak muda. Tunjukin ente anak muda, kuat, seger, tegep. Yang penting jangan petantang petenteng dilarang oleh Allah. Wala tamshi fil ardi maraha. Kecuali jalan petantang petenteng itu boleh cuma kapan? Kalau dalam keadaan lagi perang. Itu dianjurkan. Pernah ada satu sahabat Nabi yang lupa namanya siapa. Budujanah apa siapa namanya. Ada yamshi bitabakhtur ketika perang. Saya lupa nama sahabatnya. Itu ketika perang yamshi bitabakhtur. Jalannya petantang petenteng. Jalannya kayak orang nantangin. Bagaimana sih kalau orang mau berantem nantangin? Itu jalan petantang petenteng itu namanya. Ada satu sahabat Nabi kalau jalannya petantang petenteng ketika lagi perang. Sahabat-sahabat yang lain ngeliatin. Apa kata Rasulullah SAW? Innaha lamasyatun yubghiduhullah illa fi hadzal mawdi'. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi lihat ada sahabat yang jalan petenteng-petenteng di tengah perang, kata Rasulullah, ini model jalan yang Allah nggak suka, yang Allah benci. Jalan petenteng-petenteng begini nih kayak mau ngajakin berantem. Innaha lamisyatun yubghiduhullah. Yubghiduhallah adalah jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak demen ada hambanya jalan petenteng-petenteng. Illa fi hadzal mawdi, kecuali dalam keadaan ini. Kecuali dalam keadaan perang. Karena dalam keadaan perang konteksnya konteks orang mau nunjukin kekuatan. Konteks orang bikin jiper musuh. Tahu bikin jiper? Orang Betawi paham, bikin jiper. Bikin ngedon musuh.
Kalau lagi perang tuh konteksnya show of force. Bahasa Inggris bener bakal gak ngomong tuh. Hah? Nunjukin kekuatan. Pamer kekuatan. Maka kata Rasulullah, jalan petantang-petantang begini ini jalan yang dibenci oleh Allah, jalan sombong. Illa fi hadzal maudhi, kecuali dalam konteks perang. Dalam konteks perang itu jalan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang dikecualikan ketika perang. Nyemir rambut warna hitam. Apa hukumnya beb nyemir rambut warna hitam? Wah, di dalam Zubat disebutkan wa harramu khidab asy-sya'ri bis-sawad lirajulin wa imra'atin dalil jihad. Kalau buat perempuan hukumnya tergantung suaminya. Kalau suaminya enggak suruh, maka hukumnya suaminya enggak suruh atau suaminya enggak izinkan haram nyemir rambut warna hitam. Tapi kalau buat laki-laki, hukum asalnya nyemir rambut warna hitam untuk laki-laki dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram. Nyemir rambut warna hitam. Kita dikasih uban sama Allah Subhanahu wa taala. Uban itu syaibah. Syaibah ada nur, kata Nabi SAW. Ubannya seseorang itu cahaya yang ada di kepalanya. Jangan malah dihilangkan cahaya tersebut. Uban itu Rasul, utusan Allah buat ngingetin kita mati udah dekat. Jangan tuh utusan malah dihilangin. Makanya diharamkan dalam mazhab Syafi'i nyemir rambut warna hitam buat laki-laki hukumnya haram. Dalam mazhab Syafi'i, saya nggak bicara mazhab lain ya. Saya bicara mazhab Syafi'i. Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i dalam Shafwatus Zubat wa harramu khidab asy-sya'ri bis-sawad lirajulin wa imra'atin lil jihad. Nyemir rambut warna hitam dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram. La lil jihad, kecuali buat jihad. Kalau laki-laki pengen jihad fisabilillah, pengen berperang di jalan Allah. Rambutnya udah putih semua nih. Wah, kalau pasukan umat Islam rambutnya putih semua. Umat musuh akhirnya gampang. Musuh udah hatinya gede duluan. Lawan gue kakek-kakek semua. Diberi akhirnya saudara. Maka kalau dalam keadaan perang nyemir rambut warna hitam itu nggak haram hukumnya. Bahkan dianjurkan untuk tadi itu show of force, untuk menunjukkan kekuatan. Kira-kira jelas atau tidak? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang soleh bagaimana yang kalau jalan di atas muka bumi nggak petantang-petenteng, nggak sombong, dia sadar dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah hamba Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba Allah yang soleh itu kalau diajak bicara sama orang-orang jahil, kalau diajak bicara sama orang-orang jahil, maksudnya diajak bicara sama orang jahil apa? Kalau dia dicaci sama orang bodoh, dimaki sama orang bodoh, dihina sama orang bodoh, ya. Maka apa? Qalu salama, enggak usah diladenin, salama, udah selamat aja. Assalamualaikum, selesai. Enggak usah diladenin. Itu ciri-ciri orang-orang soleh. La ilaha illallah. Sebenarnya kalau ada orang, ana dapat rumus menarik dari Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab, hafizahullah ta'ala warah. Ada rumus yang menarik yang saya lihat, itulah kesimpulan dari dalil-dalil yang kami fahami dari Al-Quran dan Sunnah. Apa kata beliau? Kata beliau, kalau ada yang nyaci maki kita jangan diladenin, buang-buang waktu. Beliau bilang nih, ada yang nyaci maki kita jangan diladenin, buang-buang waktu. Kalau isinya caci maki. Tapi kalau ada yang fitnah, jawab. Beda fitnah sama caci maki. Ente difitnah. Misalkan nih ada yang fitnah Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas. Ya, naudzubillah min dzalik. Ada yang fitnah korupsi duit yayasan. Wah. Terus Habib Ali diam, nggak bela diri. Akhirnya wali murid percaya nanti sudah. Padahal itu isinya apa? Fitnah. Fitnah kalau didiemin bahaya. Makanya ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah oleh sekelompok orang, bahwasanya Sayyidatuna Aisyah difitnah, mohon maaf, difitnah melakukan fahish, perbuatan yang enggak benar sama laki-laki, saudara. Siapa yang jawab? Allah yang jawab dari Al-Qur'an. Artinya kalau fitnah itu dijawab. Rasulullah SAW pernah malam-malam lagi berduaan sama Sayyidatuna Safiyah. Rasulullah pernah malam-malam berduaan sama Sayyidatuna Safiyah. Ketika itu Rasulullah SAW lagi berdua sama Sayyidatuna Safiyah di tempat yang mungkin agak gelap. Sayyidatuna Safiyah istrinya Rasulullah. Akhirnya ada beberapa sahabat jalan ngelihat Rasulullah lagi berdua sama perempuan, dia langsung berbalik. Apa yang Rasulullah lakukan? Apa didiemin sama Nabi? Enggak. Nabi langsung manggil, ala rislikuma. Dua orang sahabat, tunggu di tempat ente, jangan jalan. Tunggu di tempat ente, kata Rasulullah. Innaha Safiyah.
Ini Sofia, bukan siapa-siapa. Kenapa Rasulullah sampai ngasih penjelasan klarifikasi seperti itu? Karena kata Rasulullah SAW, aku takut kalau aku nggak berikan penjelasan, setan itu mengalir di darah manusia. Setan itu ada dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah dalam tubuh manusia. Takutnya akhirnya gara-gara ngelihat seperti itu nanti otaknya mikirnya macam-macam. Apa yang terjadi? Diklarifikasi sama Rasulullah SAW. Maka dan masih banyak lagi bagaimana Rasulullah SAW meluruskan apa yang disampaikan oleh apa yang dipahami oleh para sahabat. Kemudian ketika Rasulullah SAW ada sekelompok orang yang fitnah Rasulullah SAW, dianggap nggak adil dalam membagikan ghanimah dan seterusnya, dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang jawab, Allah yang luruskan. Berarti dari sini apa? Kalau fitnah mesti dijawab. Supaya kenapa? Supaya orang lain nggak ikut dosa akan makan fitnah, saudara. Itu kalau fitnah. Tapi kalau ada orang ngina kita, al-jahil, orang bodoh, ngina kita, nyaci maki kita, merendahkan kita, qalu salama. Al-Quran ngajarin kita gak usah dijawab assalamualaikum, diamin aja, udah diamin, gak usah dihawil. Saya jadi ingat perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Syafi'i? Yukhatibuni as-safihu bi kulli qubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba yazidu safahatan fa azidu hilman kal'udi zadahul ihraqut tiba. Sallu ala Nabi Muhammad. Imam Syafi'i mengatakan yukhatibuni as-safihu bi kulli qubhin. Kata Imam Syafi'i, orang bodoh itu safi, orang yang bodoh, longor, bahlul, itu ngajak aku bicara dengan segala keburukan, ngina aku, nyaci maki aku. Imam Syafi'i bilang apa? Fa akrahu an akuna lahu mujib. Aku enggak mau jawab. Aku enggak mau jawab, biarin aja dia ngoceh. Biarin aja dia ngina saya, biarin. Satu, ketika Imam Syafi'i nggak ngejawab, beliau dapat pahala dihina sama orang. Yang kedua, kalau nggak dijawab kata Imam Syafi'i apa? Yazidu safahatan fa azidu hilman. Begitu dia makin parah ini orang bodoh ngina saya, dia makin kelihatan bodoh. Fa azidu hilman, sedangkan aku sabar ngadepin hinaan dia, aku bertambah kesabaran, bertambah kemuliaan. Jadi makin dia ngina, dia makin bodoh, sayanya makin mulia. Alhamdulillah. Beliau ngasih contoh kata Imam Syafi'i, kal'udi zadahul ihraqu tiba. Allah. Kata Imam Syafi'i, seperti kayu gahru. Kayu gahru tuh. Kayu gahru nih. Ini kayu gahru mahal nih. Mahal. Ada yang sekilo 5 juta. Ada yang sekilo 10 juta. Ada yang super tuh sekilo sampai 20 juta, saudara. Tapi kalau kagak dibakar, cium, kagak ada baunya. Kalau nggak dibakar, dicium begini. Itu mahal, yang harga 1 juta, 10 juta sekilo, 20 juta sekilo, cium, nggak ada baunya, nggak ada bedanya sama kayu biasa. Kapan baunya dia keluar? Kalau dibakar tuh, dibakar sama Habib Ali, kayu sepotong kecil, dibakar sama Habib Ali satu, baunya bereng-berengan, satu ruangan menikmati harumnya. Alhamdulillah, orang mulia begitu. Kadang-kadang orang mulia tuh nggak kelihatan seternya. Kecuali kapan? Kalau dia dicaci maki, dihina. Kalau dia dicaci maki, dihina, baru kelihatan seternya, saudara. Oh, ini orang mulia. Makin dicaci maki, makin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makin dihina, makin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makin direndahkan, makin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira jelas atau tidak? Apa dalam syair lain Imam Syafi'i mengatakan, idza khataba as-safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu fa in ajabtahu farajta anhu wa kama qala wa in khallaitahu kamadan yamutu. Kata Imam Syafi'i, kalau orang bodoh ngajak kamu bicara, nyaci maki kamu, ngina kamu, fala tujibhu, enggak usah dijawab. Mau ngapain dijawab? Maka fa khairun min ijabati sukutu. Jawaban terbaik apa? Sukut, diam. Jawaban terbaik terhadap orang bodoh yang mencaci maki kita, ngina kita, sukut, diam. Kenapa? Kata beliau, fa in ajabtahu, kalau kamu jawab dia, kamu girangin dia. Memang tujuan dia mau dijawab, pengennya rame terus. Kayak sekarang, saudara. Ya, ada orang-orang yang di YouTube yang kerjaannya ngina ulama, nyaci maki ulama, ngerendahkan habaib.
Ya pengennya emang dijawab, karena kalau nggak dijawab bahannya dia habis nggak dapat duit dong dari main YouTube, saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Kalau kata orang tua saya, guru saya Habib Ahmad bin Sholeh Al-Atos bilang, orang kalau udah ribut di YouTube gak bakal ada habisnya. Karena kalau dia begitu habis, ya berarti selesai bahannya dia. Dia kagak mau, pengennya lanjut terus, bahannya gak kelar-kelar. Followernya naik, subscribernya naik. Demi subscriber, like and share, menghalalkan segala cara. Banyak yang model begitu sekarang? Banyak. Kalau bahasanya Ustaz Taufik, jangkrik loh, jangkrik ikut dikasih mic. Jangkrik itu suaranya kecil sebetulnya. Gara-gara dikasih mic, satu kampung rame semuanya. Jangkrik dikasih mic. Itu terus-terusan ngoceh terus, saudara. Karena dia begitu, kalau nggak ada masalah ini, dia kagak rame, orang nggak kenal namanya. Dia ngerasa menikmati popularitas yang sedang dialamin. Makanya bakal dirawat terus tuh namanya konflik. Maka kata Imam Syafi'i, kalau ada orang nyaci maki kamu, ngina kamu, diemin aja. Kalau kamu jawab, dia girang. Tapi fa'in khalaita anhu, kalau kamu diemin, kamadannya mutu, lama-lama mati sendiri dia. Nyaci maki aja. Kalau bahasanya Ustaz Abdul Somad bilang, kalau ada orang bilang maulid bid'ah, ya apa namanya, taul bid'ah, tawasul bid'ah, kita udah jawab kan, udah dikasih dalil apa, dia kagak mau tahu juga, kagak mau dengar, udah biarin aja, diemin. Yang penting udah dijelasin. Kalau dia masih ngoceh juga, diemin aja. Terus bikin maulid, terus bikin haul, terus tawasulan, ramein. Sampai kapan? Sampai dia capek ngomong bid'ah, 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 mati saudara. Jelas apa kagak? Jelas atau tidak? Jadi begitu. Habaib, wah nasabnya nggak nyambung ke Nabi. Udah dijelasin, dikasih tahu nih loh, ulama puluhan ulama ngomong jelas terang benderang nasabnya. Nggak nyambung, nggak nyambung, nggak nyambung, nggak nyambung, nggak nyambung. Mati saudara. Diemin aja, diemin udah, biarin aja. Jelas atau tidak? Faham? Jadi kalau ada orang ngefitnah, jelasin. Agak mau nerima juga, diemin, udah, sampai dia mati sendiri. Ada orang caci maki, nggak usah dijelasin, diemin. Kalau orang caci maki, diemin. Biarin aja. Kalau ente jawab, emang maunya dia dijawab. Tapi kalau nggak dijawab, kamadan dia mutu. Rumusnya jelas atau tidak nih? Ini jadiin rumus dalam kehidupan kita. Fitnah, jawab. Caci maki, jangan dijawab, jangan dihero kalau kata orang Betawi. Jangan dihawil, jangan didengerin. Kira-kira jelas atau tidak? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini sanadnya sahih. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada dua orang lagi saling caci maki di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabba rajulun rajulan indah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ada seseorang lagi menghina orang lain di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Faja'ala ar-rajulul masbub yaqulu 'alaikas salam. Orang yang dihina nih, yang satu ngehina, yang satu dihina. Yang masbub, yang dihina, jawabnya bagaimana? Enggak dijawabin hinaannya, jawabnya alaikas salam, alaikas salam. Semoga kamu mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kamu dapat keselamatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dengar begitu apa jawaban Rasulullah? Ama inna malakan, bukan malik, malakan bainakuma yadhubbu anka. Kullama syatamaka hadza qala lahu bal anta wa anta haqqu bihi. Wa idza qala lahu 'alaikas salam qala la bal 'alaika wa anta haqqu bihi. Allah. Jadi kata Rasulullah begitu dengar ada orang dicaci ini, kemudian yang dicaci ngebalasnya ngomong wa'alaikas salam. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya di antara kalian berdua ada satu malaikat saat ini, kata Rasulullah. Malaikat ini ngebelain orang yang lagi dihina-hina. Setiap si penghina menghina, misalkan si penghina mengatakan, dasar, mohon maaf si kesini tuh, dasar, sialan lo. Malaikat yang jawab, lo yang sialan. Dasar, kurang ajar lo yang kurang ajar. Malaikat jawabnya pakai begitu, saudara. Cuman malaikat bahasanya nggak pakai lo kali ya. Itu malaikat ini hadis. Jadi begitu ini ngina nih, ada tengah-tengahnya ada malaikat. Dasar, emang lo
Bahlul, lo yang bahlul. Malaikat yang jawab, saudara. Dia gak jawab, malaikat yang jawab. Sebaliknya, begitu orang yang dihina, jawabannya cuma waalaikumsalam. Semoga kamu mendapatkan keselamatan. Semoga kamu mendapatkan keselamatan. Apa jawaban malaikat kepada orang yang dihina tadi? Yang jawabnya dengan tenang, dia tetap mendoakan. Jawabannya, kamu yang lebih berhak dapat keselamatan. Didoain sama malaikat. Kamu yang lebih berhak dapat keselamatan. Kamu yang lebih berhak dapat keselamatan. Nah, jadi simple, ini jadi rumus hidup kita. Nikmat, kalau rumus hidup kita. Tapi jangan salah paham. Ketika kita dihina, ketika dihina dalam Al-Quran, ketika kita dizalimi, ketika kita dihina, kita punya hak buat ngebalas. Punya hak buat ngebalas. Tapi ngebalasnya nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih dari kadar yang kita terima. Ente dihina pakai satu kata, ente punya hak buat ngebalas satu kata doang. Paham atau tidak? Ente dihina, misalkan, wah dasar monyet lo. Jawabannya satu kebun binatang, saudara. Atau Habib boleh ngebalas, oh lo monyet, lo gajah, lo segala macam dinosaurus disebutin sama dia. Nah, boleh. Ente dihina, ente punya hak buat ngebalas, tapi nggak boleh lebih dari kadar hinaannya. Susah apa kagak tuh? Susah. Kalau ente lebih, ente yang zalim. Berbalik. Campur sama emosi kita. Kalau ente lebih, ente yang zalim. Jadi ada dua opsi. Kita ketika diperlakukan zalim ada dua opsi. Satu, kita balas sesuai kadarnya. Yang kedua, kita maafkan. Yang lebih afdol memaafkan. Yang lebih afdol memaaf. Kita dapat pahalanya, dapat ganjaran dari Allah Subhanahu. Tapi kalau kita balas, boleh. Kita berhak buat balas. Akan tetapi tidak boleh lebih dari kadar yang dia lakukan. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, ini yang saya sampaikan hari ini yang mesti jadi pedoman buat sehari-hari kita, ya ikhwan. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Orang-orang saleh itu mereka menghabiskan malam-malam mereka dalam keadaan sujjadan wa qiyama, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan berdiri salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malam-malamnya dipakai buat ketaatan. Orang-orang soleh begitu. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim alaihi ridwanullah, itu beliau orang soleh. 40 tahun nggak pernah tidur malam. 40 tahun kalau sholat subuh pakai wudu isya. 40 tahun Syekh Abu Bakar bin Salim. Kakeknya bin Syekh Abu Bakar. 40 tahun kalau sholat subuh pakai wudu isya. Kita juga kadang-kadang sholat subuh pakai wudu isya. Kenapa Beb? Iya, sholat isyanya jam 3:30. Tiduran. Sholat subuh pakai wudu isya. Ini enggak, beliau sholat isya awal waktu. Setelah itu sholat subuh pakai wudu isya. Enggak tidur lagi, ibadah. Ya, udah gitu, habis sholat subuh, habis sholat isya, beliau ibadah, sholat. Tinggalnya di kota Inat. Inat ke Tarim itu sekitar setengah jam. Saban malam. Itu setengah jam kalau naik mobil ya sekarang. Kalau jalan kaki ya bisa berjam-jam. Setiap malam beliau sholat isyanya di kota Inat. Habis itu jalan ke kota Tarim. Ngapain di kota Tarim? Sholat di masjid-masjid yang ada di kota Tarim. Jumlahnya ratusan masjidnya ya ikhwan. Karena kalau di sono nggak ada musola, hati kecil dibilangnya masjid. Cuman yang jamek cuma satu, yang pakai buat sholat Jumat. Sisanya masjid-masjid nggak dipakai buat sholat Jumat. Yang jamek satu, masjid jamek Tarim. Dia sholat di masjid-masjid kota Tarim tuh di zamannya. Satu-satu didatengin dia sholat di masjid-masjidnya. Nggak cuma sholat, dia isi air. Tempat orang buat wudhu besok subuh-subuh. Diisi air satu-satu tuh. Biar ngebantuin orang buat subuh besok supaya ada air kalau sholat. Nggak cuma itu, dia isi air yang buat minum binatang. Habis itu balik lagi ke kota Inat, sholat subuhnya udah di Inat, di Masjid Ba'isa, di Lisik, saudara. Allahu Akbar, ini orang-orang saleh. Persis yang Allah bilang dalam Al-Quran. Ya udah jalan gak ada sombongnya, dengan rendah hati, padahal beliau cucunya Rasulullah, orang alim. Dengan rendah hati dia isiin air di masjid-masjid, dia isiin air tempat minum binatang. Habis itu, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Malam harinya dia habisin sujud, berdiri, sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu. Nggak sampai di situ. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Dan mereka orang-orang saleh
walaupun tawadhu, walaupun ibadahnya luar biasa, malam-malam harinya dihabiskan buat ibadah, mereka tetap nggak ada sombong. Mereka mengatakan walladzina yaquluna rabbana, mereka mengatakan ya Allah wahai Tuhan kami, isrif anna adzab jahannam, hindari dari kami azab jahannam. Nggak merasa tuh mentang-mentang sholatnya udah banyak merasa udah aman dari neraka, nggak ada. Orang-orang soleh walaupun ibadahnya udah banyak nggak ngerasa aman dari neraka. Sayyidina Umar Muhdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Saggaf, itu beliau sampai-sampai mengatakan apa? Kata beliau, ya laitani, andai aku ini adalah kabsyah, aku ini cuma kambing. Bahkan beliau mengatakan ya laitani kalb, andai aku ini cuma seekor anjing yang setelah mati nggak dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadahnya luar biasa. Tapi nggak ada dalam hatinya perasaan sombong. Oh saya udah ibadah, udah pasti nggak bakal masuk neraka, udah. Nggak ada begitu. Tetap kayak firman Allah, isrif anna adzab jahannam, ya Allah hindari kami dari azab neraka, inna adzabaha kana gharama, karena sesungguhnya azab neraka adalah sesuatu yang gharama ay laziman, sesuatu yang pasti. Gharama ay lazima, azab neraka adalah sesuatu yang pasti yang akan datang. Jadi mereka orang-orang saleh itu walaupun ibadahnya sudah luar biasa, Allah gambarkan dalam Al-Quran, tetap dalam hatinya nggak ada perasaan aman dari murka Allah. Tetap memohon kepada Allah supaya dihindari dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita malu kalau dengar cerita-cerita mereka, kita malu. Kita yang ibadahnya udah nggak seberapa, maksiatnya banyak, udah pede banget merasa udah pasti masuk surga, saudara. Seolah-olah udah punya tiket surga. Orang-orang soleh ibadahnya udah begitu luar biasa, tetap ada rasa takut di hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta dijauhkan dari azab neraka. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari azab neraka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal dan tempat menetap. Seburuk-buruknya tempat tinggal dan tempat menetap adalah neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah hindar kita dari api neraka ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ayat berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Udah setengah jam. Biasanya ngajar kita setengah jam. Nah, dan sekarang maghrib lebih cepat Habib ya. Iya, jam 6 kurang 15 sudah maghrib biasanya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan terakhir sebagai penutup, jangan lupa doain saudara-saudara kita yang di Rempang. Ya, mudah-mudahan mereka yang di Rempang Riau yang mengalami penggusuran, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kita jangan lupa doain mudah-mudahan konser Coldplay yang rencananya bulan November ini. Coldplay ini Masya Allah, Coldplay ini salah satu band paling top di dunia saat ini, paling terkenal. Tapi sayang seribu sayang, ini dia propagandis LGBT. Selalu dalam konser-konsernya mempropagandakan LGBT. Kita bisa lihat konser-konsernya di berbagai negara sambil ngibarin bendera LGBT. Bahkan ada di antara konsernya ada laki sama laki yang disuruh tunangan di konsernya. Bahkan di antara personal daripada Coldplay ini mendeklarasikan diri sebagai seorang yang homoseksual. Wal'iyadzubillah. Ini nggak pantas. Saya mau tanya, di Indonesia, negara yang berdasarkan Pancasila, band propagandis LGBT mau tampil, pantas apa kagak? Jawab yang kompak, pantas apa kagak? Layak atau tidak? Maka kita minta pemerintah yang pertama tolong. Kalau Anda betul-betul mengamalkan Pancasila, band seperti ini nggak layak tampil di Indonesia. Nggak layak, saudara. Masih banyak band-band lain, ya walaupun saya nggak ngedukung konser juga ya, tergodosa lagi dukung konser. Tapi masih banyak hal-hal lain yang positif yang bisa lakukan di negeri ini. Mau ngapain konser seperti ini? Diadakan di negeri kita yang berdasarkan Pancasila, yang mana Pancasila jelas-jelas nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai ketuhanan Maha Esa, jelas-jelas bertentangan dengan LGBT, saudara. Sedangkan ini propagandis LGBT. Itu baru satu dari aspek kenegaraan, belum dari aspek negara. Lu jangan ngundang murka Allah dong. Jangan ngundang adab Allah Subhanahu wa taala. Ini soal LGBT, adabnya nggak main-main, di Al-Qur'an diabadikan. Azabnya hujan batu, saudara. Hujan batu, kalau udah hujan batu turun nggak kenal soleh, nggak kenal toleh, hancur. Na'udzubillah min. Nggak cuma itu. Andai kata LGBT merebak di negeri kita, sekalipun nggak ada hujan batu, itu udah cukup azab buat negeri kita, saudara. Rusak itu generasi muda kita.
rusak anak bangsa. Nah, kalau LGBT, band propagandis LGBT tampil Indonesia, oh ini jadi angin segar buat pergerakan LGBT di Indonesia. Makanya saya mau tanya semua umat Islam, kalau Coldplay tampil di Indonesia, rela atau tidak? Ridho atau tidak? Kita doain mudah-mudahan batal insya Allah konsernya. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila sirathil mustaqim. Dan saya pengen ngasih tahu, saya setiap habis pengajian di sini, itu pengajian di Darul Mustafa, di seberang Habib ya. Mulainya ba'dal Isya. Jadi saya selalu setiap habis ngajar di sini, ngajar di sana di Darul Mustafa. Ngajar apa? Aqidatul Awam. Ngajar akidah Ahlus Sunnah. Begitu belajar itu bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada kitab-kitabnya Allah, kepada rasul-rasulnya Allah, kepada malaikat-malaikatnya Allah. Belajar akidah. Itu setiap habis Isya. Dari sini lanjut langsung ke sana. Biasanya mulainya habis Isya. Maka kalau ada yang waktu biasain. Ya, Selasa pertama mulai selesai dari sini lanjut lagi ngaji. Malam Rabu enggak ada pengajian kan, Beb? Ya, jadi nggak berbenturan dengan kegiatan di sini. Kalau berbenturan jangan. Tetap hadir di sini kalau berbenturan. Nah, tapi kalau kosong kita lanjut ngaji lagi. Insya Allah. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila sirathil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.